Oke, mari kita lanjutkan untuk pembuatan web e-commerce ini ya. Jadi ini sebenarnya bisa dibagi jadi banyak ya. Cuman karena kita baginya itu yang ini terlalu banyak ya. Jadi kita bagi jadi 4 saja di tampilan utama di front end itu. Jadi yang pertama itu ini adalah barang-barang yang akan di display sebagai barang utama. Lalu ini kategori produk. Lalu top produk kita ambil 8 produk terbaik. Ini ada 4 produk terbaik juga. Jadi ada 1, ada 2, ada 3, ada 4 ya. 4 bagian. Lalu yang di bawahnya juga kita akan buat navbarnya jadi beberapa. Nah, sementara kita akan modif dulu di bagian front end-nya. Oke, kita langsung aja buka di bagian beranda ini, di front end ini. Di index ini kita akan buat beberapa query. Sebelumnya kita buat kelas modelnya dulu. Jadi di sini kita akan buat model front end PHP seperti itu. Untuk awalnya saya juga akan copy dari model backend, kita paste di front end, kita tutup backend, lalu kita hapus saja yang di front end seperti itu, karena kita cuma butuh cangkang dari kelasnya. Kalau diketik manual tidak apa, teman saya biar cepat aja. Lalu kemudian di model front end ya, model front end kita save. Lalu di front end ini kita tambah juga di bagian construct-nya itu this load view this load model front end. Oke, di save. Lalu di model front end ini kita akan buat beberapa query. Nah, yang pertama itu adalah barang public function, barang terbaru. Ini kita akan bikin function seperti ini, this db query select bintang from tbl. Kita lihat database-nya tbl master barang ya, tbl master barang. Kita akan lihat dari tbl master barang seperti itu, tbl master barang order by ID limit 3. Ini limit 3 itu artinya kita membatasi hanya 3 barang aja yang kita display sebagai barang utama ya. Lalu kita lanjutkan di sini, kita akan juga ambil kategori ya. Untuk kategori sebenarnya tidak perlu tidak perlu diambil ya, tidak perlu di ini, karena kan kita di model back end itu sudah punya kategori ya. Jadi kita bisa reusable code dari yang sudah ada. Analis mana kategori. Nah, ini kategori, ini list mana stok barang. Nah, disimpan kategori. Nah, kita di list kategori barangnya. Kita coba cari tbl
Ini kategori berita. Coba kita lihat database-nya. Oh, kita nggak punya kategori ya. Store barang. Oh, untuk store barangnya nggak ada nih. Kita kategori barang kita nggak ada. Kategori barangnya kita nggak ada, jadi kita nggak akan tampilkan di situ. Tapi kalau misalkan nanti teman-teman mau ngembangin ya boleh aja gitu. Tapi kalau kali ini saya menyesuaikan dari yang sudah ada, jadi ini akan kita hapus saja. Jadi 3 bagian saja ya. Lalu kemudian kembali lagi ke front end. Barang terbaru, jadi public function barang stok. Tampil barang yang datanya sama aja, cuman kita akan sedikit modif di sini. Jadi kalau kita lihat tabel stok ya, nah yang stoknya tertinggi gitu. Lalu kita di sini this db query select tbl store barang titik bintang, lalu tbl stok barang, tbl stok ya, stok. Lalu di sini from tbl, atau kita copy aja, kita query di Heidi seperti ini. Terus kemudian tabel stok, lalu oke, ini jangan, stok barang tbl master barang left join tbl stok on tbl stok dot nama barang sama dengan tbl master barang dot nama barang, lalu order by tbl stok dot stok dimulai dari yang tertinggi seperti itu. Coba kita jalanin. Oke, sudah ada seperti itu. Nah, stoknya ada 23. Nanti kita kasih batasan ya, limit 5 besar aja. Oke. Ini kita taruh di sini seperti itu. Lalu barang stok terbesar kita terbanyak. Setelah itu apa lagi yang bisa dieksplor nih? Udah gitu aja, kita tambah 2 aja. Nanti teman-teman bisa melakukan modifikasi sesuai dengan kebutuhan ya. Ini mungkin kita akan pertahankan ya. Terus kemudian disimpan ya. Lalu kita ke front end seperti ini. Kita lempar array data dimulai dari barang terbaru. All this model front end, barang terbaru seperti ini. Lalu kita kopas di sini berdasarkan stok ya.
Ini kita ambil barang stok terbanyak, kok kita samakan saja seperti ini. Lalu di akhir kita kasih data. Oke, sudah, simpan. Setelah itu kita akan ke beranda, lalu akan kita otak-atik mulai dari site nav. Ini kita hilangkan saja ya, silangkan saja. Ini kita hilangkan saja. Source-nya juga sama, hilangkan saja. Oke, lalu toggle-nya juga dihilangkan saja. Ini kalau mau ditambahin ya berarti kita harus tambahin seperti ini. PHP base URL asset toko slice, simpan. Lalu kemudian add to your home screen, ini juga kita hapus saja. Nah, seperti itu. Oke, baru kita masuk ke dalam apa ini juga sama ini tik untuk usernya ya, kita biarkan dulu karena mungkin nanti akan kepakai. Lalu ini carousel, ini kita akan pertahankan ya. Nah, cuman kita akan hapus-hapusin karena ini masih sifatnya manual gitu. Ini kita hapus. Produk kategoris juga kita hapus. Lalu flash sale ini juga kita hapus. Kalau nanti pada bisnis sebenarnya kalian mau pakai, saya persilahkan ya. Cuma untuk contoh di tutorial ini kita nggak pakai dulu. Oke. Produk bolehlah kita pakai. Kemudian Colfax area. Nanti kita bisa cari banner untuk papan pengumuman di sini. Weekly bestseller kita hapus saja. Seperti itu. Lalu diskon, produk, view all, oke, dihapus. Nah, ini kita akan ganti menu-menu ini ya. Jadi menu-menu yang ada di mana? Ini kita sebelumnya kita Ctrl S dulu. Lalu kita refresh. Oh, Ctrl 4N 30 ada error nih. 4N 30. Apa itu errornya? Index ini juga sama, harusnya sama dengan ya. Setelah itu kita refresh. Oke, jadi sesederhana ini. Kemudian ini kita akan ubah ya, ubah menunya. Jadi kita akan ubah beberapa jadi seperti ini. Ini beranda, lalu di sini support ini bisa kita kasih link untuk ke WA kalian ya. Nanti ini keranjang, ini blog
untuk aktivitas menulis. Lalu ini akun. Seperti ini. Kita buat menu seperti ini. Kita refresh. Nah, jadi ini hasil template awal yang akan kita gunakan. Nanti kita akan isi semua link URL yang ada di sini. Terus kita akan pecah-pecah bagiannya. Terima kasih.